kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 Universitas Jember. Perkenalkan, saya Maria Febronia Tahu SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 pada LPTK Universitas Jember. Saya mengajar di SMA Negeri Bolan, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 MIA SMA Negeri Bolan tahun pelajaran 2023-2024 untuk pengambilan video pembelajaran demi memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 pada LPTK Universitas Jember. Silakan menilai sesuai dengan harapan kita bersama. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya baik ya? Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Benar, semangat. Benar. Mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia. Baik, terima kasih. Siap untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Kalian siap? Kelas juga dalam keadaan bersih ya? Ya. Biasa piket hari ini sehingga bisa melaksanakan tugasnya di mana kelas juga bisa bersih. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu ibu kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkan saya membawa doa ini menurut keyakinan dan kepercayaan saya agama Katolik. Ibu guru dan teman-teman yang lain mohon menyesuaikan dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur karena Tuhan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba ke lembaga sekolah ini dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Suri kiranya untuk selalu penerang-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dan mengerti dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Cek kehadiran dulu ya. Ya, Ibu. Carilah tempat senyaman mungkin karena ini kita akan beraktivitas berkumpul. Adam sam sam, guli 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 guli, adam sam sam, adam sam
minggu lalu tentang jaringan pada tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu jaringan? Trisina. Sekumpul sel-sel yang berfungsi untuk menyusun tubuh tumbuhan. Sekumpulan dari beberapa sel untuk melakukan salah satu fungsi pada tumbuhan. Ada lagi? Oke, jadi sel itu merupakan jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel untuk melakukan satu fungsi tertentu. Itu merupakan jaringan. Nah, tadi ada kata sel, ada kata jaringan, dan hari ini kita belajar tentang organ pada tumbuhan. Dengan demikian, ada yang bisa membantu ibu dan teman-teman semua kira-kira struktur organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai dengan menjadi satu individu itu diawali dari mana dan berakhir di mana. Oke, di sini dari sana sudah, di sini sudah, di sana tadi pimpin doa di kelompok. Mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Ya, sel, Jaringan, organ, sistem organ, organisme. Itu biasa di kelas kita ini kita singkatan dengan Sejausiso. sejausiso. Jadi kalau tiba-tiba ada orang bertanya, kamu kan SMA, kira-kira struktur organisasi dari kecil sampai dengan yang besar itu dalam keadaan mimpi pun kalian bisa sampaikan. Oke, diawali dengan sejausiso, setelah itu baru adik-adik mulai jelaskan atau minta abang pada beliau bahwa yang diajarkan oleh ibu itu adalah sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Ya ya? Ya. Baik. Nah, materi kita tentang materi hari ini tentang organ pada tumbuhan. Nah, tadi sudah disampaikan sel adalah sel, lalu jaringan adalah kumpulan dari organ, kumpulan dari sel. Nah, sekarang kita bicara tentang organ pada tumbuhan. Yang mungkin organ itu apa? Organ. Kumpulan dari Jaringan. kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Oke. Baik. Nah, pelajaran kita tentang organ pada tumbuhan ada 3 tujuan yang harus kita capai. Ada 3 tujuan dalam pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama. Mengidentifikasi organ-organ pada tumbuhan. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pada tumbuhan. Tujuan yang kedua, Mendeskripsikan organ pada tumbuhan. mendeskripsikan organ pada tumbuhan. Berarti kita menjelaskan. Setelah pembelajaran ini, bahwa adik-adik bisa mampu menjelaskan organ-organ pada tumbuhan. Lalu yang ketiga, Menganalisis keterkaitan dan fungsi dari masing-masing organ pada tumbuhan. iya. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis keterkaitan
video pembelajarannya. Setelah itu adik-adik akan menganalisis organ apa saja, lalu keterkaitan antara organ yang satu dengan organ yang lain, lalu kira-kira akibat dari kerusakan salah satu organ pada tumbuhan, baik kepada tumbuhan itu sendiri maupun pada kita manusia. Selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi dari adik-adik semua, dan kegiatan terakhir adalah daripada kita sebagai manusia berpendidikan, tumbuhan kita tidak boleh buang untuk dijadikan sampah, tetapi kita menempel tumbuhan yang ada ini di kertas, dan selanjutnya nanti akan Ibu arahkan untuk bagaimana membuat satu herbarium. Sehingga hasil pembelajaran kita hari ini ada juga kenang-kenangan dan adik-adik bisa tempel di rumah sebagai bahan pembelajaran. Bisa? Bisa. Itulah langkah-langkah dari pembelajaran kita. Selanjutnya nanti akan ada post test. Nah, dari kegiatan ini akan ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah pengetahuannya. Itu Ibu akan ambil dari, misalnya Ibu kasih pertanyaan, lalu adik-adik bisa menjawab. Itu lalu yang kedua adalah hasil dari post test itu. Itu aspek pengetahuannya. Lalu ada juga aspek keterampilannya. Aspek keterampilan itu Ibu ambil dari di saat adik-adik berada di dalam diskusi. Bagaimana adik-adik terampil dalam berdiskusi, lalu terampil menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi yang berkaitan dengan keterampilan, Ibu akan ambil dari situ. Lalu ada juga aspek sikap. Misalnya di dalam pembelajaran ini adik-adik tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan atau tidak. Lalu adik-adik jujur tidak. Lalu adik-adik mampu bekerja sama atau tidak. Itu hal-hal yang akan Ibu nilai di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Bisa. Baik. Nah, kita masuk pada materi hari ini, yaitu organ pada tumbuhan. Dan kita akan awali dengan kita menonton video. Maka dalam proses menonton video ini dilihat secara baik, disimak secara baik, diikuti secara baik, sehingga setelah ini kita bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Bisa toh? Bisa. Halo adik-adik, Assalamualaikum. Ada 6 yang akan kita bahas, yaitu organ akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, yaitu akar. Organ pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi 2 ya, yaitu organ vegetatif dan generatif. Nah, untuk organ vegetatif itu terdiri dari 3 organ, yaitu ada akar, batang, dan juga daun. Sedangkan organ generatif itu terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Yang pertama ada akar. Akar sebagai organ vegetatif pada tanaman itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi air yang ada di dalam tanah itu kan berfungsi untuk bahan fotosintesis. Nah, dari tanah itu nanti akan dibawa ke daun, itu yang membawanya adalah atau yang menyerapnya adalah akar. Fungsi akar yang kedua adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi semakin banyak tumbuhan yang memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan semakin kuat atau semakin kokoh. Yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Salah satu contohnya, tumbuhan akan menyimpan cadangan makanan itu dalam bentuk umbi akar, seperti contohnya pada wortel ya, atau lobak. Yang keempat adalah untuk menyerap uap air dan juga gas dari udara. Sebagai contoh adalah adanya akar nafas pada tumbuhan bakau. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan bakau itu hidup pada kandungan gas oksigen yang rendah, sehingga tumbuhan bakau akan dilengkapi dengan akar nafas untuk membantu menyerap gas oksigen di udara. Yang terakhir adalah sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, ini sebagai contoh adalah umbi akar, tadi bisa juga ya. Jadi umbi akar itu merupakan alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan
tumbuhan ya. Nah, yang kedua juga bisa salah satu contohnya adalah dengan stek akar. Jadi dengan menanamkan potongan akar ke dalam tanah. Jaringan penyusun akar baik dikotil ataupun monokotil itu terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, sekarang kita urutkan dulu ya jaringan penyusun akar dikotil dari yang paling luar hingga ke yang paling dalam. Nah, yang paling luar ini di akar dikotil ada rambut akar ya. Rambut akar ini berasal dari perkembangan jaringan epidermis. Jadi epidermis kan jaringan terluar ya. Nah, nanti lapisan epidermis ini bisa berkembang menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas penyerapan air serta untuk menguatkan posisi tumbuhan. Jadi semakin banyak rambut akarnya, maka tumbuhan itu akan mendapatkan air makin banyak ya, dan posisi tumbuhan itu akan semakin kuat. Selanjutnya ada korteks. Nah, korteks ini berisi sel-sel parenkim. Nah, lalu selanjutnya ada endodermis, jadi lingkaran yang di tengah ini ya. Nah, endodermis ini mengalami penebalan berupa titik-titik atau yang disebut sebagai pita kasari. Nah, jadi di dalam endodermis itu terdapat penebalan dari subelin yang disebut sebagai pita kasari. Nah, tapi nanti ada sel-sel yang tidak mengalami penebalan yang disebut sebagai sel penerus atau sel peresap. Pita kasari itu akan membuat tumbuhan itu impermeable terhadap air, sehingga air itu ketika ingin masuk ke dalam tumbuhan harus melalui sel penerus atau sel peresap. Nah, setelah endodermis, nah ini ada silinder pusat. Nah, silinder pusat itu adalah bagian terdalam atau bagian tengah dari akar tumbuhan ya. Nah, dimulai dari persikel. Jadi persikel ke dalam ya sampai yang paling dalam ini disebutnya sebagai stele atau silinder pusat. Nah, persikel itu berfungsi untuk membentuk percabangan. Nah, nanti setelah persikel itu kita akan menemukan vaskular atau pembuluh. Nah, pembuluh kan berarti cuma 2 ya, xilem dan floem. Nah, xilem-nya itu terletak di dalamnya seperti huruf X ini ya, ini adalah xilem. Nah, sedangkan yang warna kuning ya mengelilingi xilem ini adalah phloem atau floem ya. Nah, di antara xilem dan floem itu nanti terdapat kambium ya. Jadi kalau kalian lihat akar dikotil misalnya kayak akar beringin kan bisa besar, karena memang akarnya pun juga mengandung kambium sehingga bisa mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi nggak cuma batangnya aja, akarnya pun juga memiliki kambium. Nah, sedangkan akar monokotil itu strukturnya hampir sama dengan akar dikotil. Jadi yang paling luar ini juga ada rambut akar, kemudian setelah itu ada epidermis, korteks, endodermis, persikel, xilem, floem, dan bedanya ini ya. Jadi kalau pada akar monokotil, xilem dan floemnya itu seperti berganti-gantian ya. Jadi ini kan xilem, kemudian ini floem, xilem, floem. Jadi kayak berganti-gantian seperti ini ya. Dan di paling dalam dari akar monokotil itu terdapat parenkim ampulur ya. Jadi bedanya kalau di akar dikotil itu memiliki kambium tapi tidak terdapat ampulur. Kalau di akar monokotil memiliki ampulur tapi tidak memiliki kambium, sehingga akar monokotil itu kan akar serabut ya. Akar serabut itu kan kecil-kecil, tipis-tipis ya, tidak bisa membesar. Sehingga jika kita urutkan, maka urutan penampang melintang dari akar dikotil kalau dari luar ke dalam ya, berarti ada jaringan epidermis, lalu ada korteks, endodermis, dan stele. Nah, stele pada akar dikotil itu terdiri dari jaringan persikel, phloem, kambium, dan xilem. Jadi pembedanya di sini dari kambiumnya ya. Sedangkan monokotil itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele sama ya. Tapi stelenya terdiri dari persikel, phloem, xilem, dan ampulur ya. Jadi pembedanya di sini ada ampulur ya. Oke, baik, kita sudah menonton videonya tadi? Sudah menyimaknya? Masih mau lanjut pelajarannya? Masih semangat? Tepuk semangat dulu kalau begitu. Tepuk semangat. Baik, karena masih semangat, maka setelah kita menonton video tadi, adakah yang mau bertanya? Atau ada pertanyaan yang melintas di pikiran kalian? Oke, ada pertanyaan dari Dian. Silakan. Jika salah satu organ pada tumbuhan tidak berfungsi dengan baik, apa yang akan terjadi pada tumbuhan dan juga manusia?
Iya. Pertanyaannya adalah jika salah satu organ pada tumbuhan tidak akan berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan, kira-kira akibat pada tumbuhan itu apa? Lalu dampak pada manusia itu apa? Ada yang mau menjawab? Ada dari Amel. Silakan Amel. Semua organ pada tumbuhan dapat melaksanakan fungsinya masing-masing dan saling bekerja sama. Maka jika salah satu organ mengalami kerusakan, tentunya akan menyebabkan tumbuhan mengalami gangguan, sehingga jika berkelanjutan lama bisa menyebabkan tumbuhan akan mati dan berdampak pada manusia berupa kekeringan, kelaparan, busung lapar, kepanasan, gizi buruk, bahkan kematian. Iya, mari kita tepuk tangan. Seperti biasa, Amel mengatakan bahwa jika salah satu organ pada tumbuhan itu mengalami gangguan, maka sesuai yang disimak dari video tadi, bahwa semua organ itu melakukan fungsinya masing-masing. Dimana setelah melakukan fungsinya masing-masing, mereka saling bekerja sama. Sehingga kalau salah satunya mengalami gangguan atau misalkan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, tentunya akan berpengaruh pada organ yang lain pula. Sehingga jika hal itu berlanjut lama, bisa menyebabkan tumbuhan itu akan mati. Nah, kalau tumbuhan mati, berarti kita manusia akan kekurangan makanan. Lalu, tentunya kita akan mengalami kepanasan kalau memang tidak ada tumbuhan. Coba dibayangkan, kalau di dalam lingkungan kita ini tidak ada tumbuhan, pasti panas. Kenapa panas? Karena kita kekurangan oksigen. Oksigen asalnya dari mana? Didapatkan melalui melalui proses fotosintesis. Masih ingat reaksi fotosintesisnya? Coba 6 CO2 tambah 6 H2O dengan bantuan sinar matahari yang berlogir sehingga menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2 tambah energi. Itu adalah reaksi dari fotosintesis, di mana menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2 tambah energi. Nah, O2 itu yang disebut dengan oksigen. Kita akan mengalami kepanasan. Lalu apalagi? Kekeringan. Kenapa kekeringan? Karena air di dalam tanah tidak ada. Fungsi dari tumbuhan itu adalah salah satunya adalah menyimpan air di dalam tanah. Jadi kalau musim panas kita masih merasa tidak kekeringan karena masih ada air di dalam tanah. Lalu yang berikut tentunya kita akan mengalami kekurangan makanan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berpendidikan seperti kita harus merawat tanaman, harus menanam tanaman sehingga kita tidak mengalami itu. Kalau busung lapar disebut tentu. Kan kita manusia dan hewan pasti makannya dari tumbuhan. Dan kalau kelamaan maka bisa menyebabkan kematian. Bisa diterima? Bisa. Itu adalah jawaban dari Amel. Ya, setelah kita menonton video, maka mari kita ke kelompok masing-masing.
hasil diskusi kami tentang organ daun pada tumbuhan. Kepada pembaca, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Struktur daun dibedakan atas dua kelompok, yaitu struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Struktur dalam dibedakan atas dua jenis, yaitu epidermis dan jaringan mesofil. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan jaringan sel yang hidup di bagian paling luar dan terdiri dari bagian bawah dan bagian atas dengan fungsi sebagai pelindung jaringan. Yang kedua, jaringan mesofil. Sedangkan jaringan mesofil sendiri memiliki beberapa bagian, yakni jaringan tiang atau jaringan palasir merupakan jaringan yang di dalamnya terkandung banyak kloroplas, sehingga berfungsi sebagai membuat makanan. Yang kedua, jaringan bunga karang atau jaringan spons merupakan jaringan dengan rongga yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Struktur bagian luar. Pada bagian luar daun terdapat 3 bagian, yakni pelepah daun adalah bagian daun yang memiliki fungsi sebagai dudukan dari daun yang ada pada batang. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus adalah bagian daun dengan tugas sebagai penghubung dari pelepah batang dengan helai daun. Yang ketiga, helai daun atau lamina merupakan salah satu bagian paling penting bagi daun karena perannya cukup penting dengan bentuk yang beragam. Ada yang tipis dan ada yang tebal, dan fungsinya adalah untuk membantu proses fotosintesis. Fungsi daun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun berguna sebagai tempat dapur. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan atau pemasakan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya, dan jika lebih disimpan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Terjadi fotosintesis di jaringan paramecium, sedangkan pada tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Yang kedua, sebagai organ pernapasan atau respirasi. Di permukaan daun terdapat mulut daun atau stomata. Melalui stomata inilah pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Permukaan daun dapat melakukan proses penguapan dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Yang keempat, sebagai alat berkembang biak vegetatif. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya pada tanaman cocok bebek. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
pada tumbuhan. Karena di dalam soal nanti, soal ujian nanti, Ibu tidak hanya ambil bahwa oh ini kelompoknya batang maka soalnya batang. Ini kelompoknya daun maka Ibu hanya ambil soal tentang daun, tidak, tetapi Ibu akan kasih soal secara keseluruhan dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan ide. Oleh karena itu, Ibu harapkan bahwa dari setiap kelompok itu bisa mengoffer hasil kerjanya kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, dari hasil presentasi, hasil diskusi dan presentasi serta ada diskusi serta ada tanya jawab dari adik-adik semua, adakah yang bisa membuat kesimpulan? Oke, dari kelompok daun bersedia untuk membuat kesimpulan. Maka dari tadi mereka betul-betul menyimak ya, sehingga mereka bisa membuat kesimpulan. Silakan. Jadi kesimpulannya, organ tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Yang kedua, batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Yang ketiga, daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Yang kelima, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang pada awalnya merupakan bekal buah, tetapi kemudian mengalami fertilisasi. Fungsi buah pada tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, mari kita tepuk tangan untuk setelah presentasi. Masih ada lagi? Pas? Oke. Itu dari kelompok daun sudah membuat kesimpulannya dari akar, batang, daun, bunga, buah. Maka kesimpulan secara umum bahwa di antara akar, batang, daun, bunga, buah itu mereka saling bekerja sama. Kalau tidak ada kerjasama di antara mereka, maka tentunya daun, pohon atau tumbuhan itu tidak dapat bertahan hidup atau tidak bisa sampai dengan menghasilkan buah yang nantinya akan kita makan atau konsumsi. Begitu juga dapat menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berpendidikan, mari kita menjaga tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Dan jika di perjalanan atau di mana Anda berada, yang menemukan ada orang menebang hutan sembarangan, menebang pohon-pohon di sekitaran rumah secara sembarangan, ada bisa menyampaikan bahwa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kalau tidak, nanti bisa berakibat kepanasan, kekeringan, bahkan sampai dengan kematian. Bisa ya? Bisa. Nah, setelah kita melakukan kesimpulan ini, Ibu tanya dulu. Kira-kira di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang ada rasa? Senang. Mengapa senang? Karena bisa mengerti, Nyaman dan proses pembelajarannya mudah dipahami. Senang karena merasa nyaman, lalu proses pembelajarannya mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? karena kami sendiri cari, sendiri membacakan, Sendiri mencari, sendiri mengerjakan, sendiri mempresentasikan, sendiri mengetahui. ya, Ya? Ya. Demikian, maka metode atau mode pembelajaran yang dipakai ini ada senang ya? Senang. Oke, terima kasih. Karena ada senang dengan metode ini, maka sejauh mana pengetahuan adik-adik, siapkan saya potong
menyebabkan membusuknya akar pada tumbuhan. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada tumbuhan tersebut? Mengapa dan juga dampak pada manusia? Bagaimana? Sudah? Sudah? Silakan. Oke, luar biasa hasil kerjanya. Ibu akan memeriksa dan mengambil nilai, berkap nilai untuk dijadikan nilai pengetahuan dalam proses pembelajaran kita. Dengan adanya proses ini, maka materi kita hari ini cukup sekian, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Dengan demikian, nanti Ibu akan bagikan juga materinya di grup kita, di WA grup kita. Silakan adik-adik mempelajarinya supaya minggu depan di saat kita melanjutkan pelajaran, adik-adik sudah siap dan ada bahan untuk bisa kita pelajari bersama. Bisa? Bisa. Dengan demikian, sekian materi kita pada pagi hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, tingkah laku Ibu yang kurang berkenan, secara pribadi Ibu menyampaikan permohonan maaf. Dan jika ada hal-hal yang memang harus adik-adik bisa pelajari, ada hal-hal yang lebih baik, silakan adik-adik ambil dan pakai di dalam proses kehidupan adik-adik selanjutnya. Sekali lagi, Ibu hanya pesan bahwa tumbuhan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka jaga dan peliharalah semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sekian dari Ibu, terima kasih, selamat siang, dan salah satu pimpin kita dalam doa. Siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sudi kiranya Tuhan menyertai kami dari sini hingga tiba di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin.